Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan drama ijazah Joko Widodo yang sekarang ini sudah memasuki tahapan baru teman-teman. Seperti kalian tahu, ada keterangan terbaru dari Kombes Pol Ade Arissyam yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan dengan tegas bahwa hasil gelar perkara khusus kemarin itu status dari kasus ini itu naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya ini sudah ada ditemukan unsur pidana. Dan kalian tahu nama-nama yang dilaporkan, salah satunya adalah Roy Suryo. Apakah ini adalah indikasi akan adanya penetapan tersangka? Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu harus ada dua alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau kita lihat dari alat buktinya, apakah sudah ada dua alat bukti tersebut? Sepertinya sih sudah ada, tetapi kan ini bukan tentang masalah kuantitas, tapi juga masalah kualitas. Apakah alat buktinya kuat nanti dalam persidangan? Penetapan tersangka itu adalah tahapan awal sebelum menuju ke persidangan. Karena nanti kan seandainya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu ditetapkan sebagai tersangka, itu kan masih akan ada bagian yang persidangan diserahkan berkasnya ke kejaksaan, setelah itu baru menuju ke persidangan. Dari persidangan pun juga nanti bisa sampai tingkatan PK. Oke, pasalnya apa yang dikenakan dalam laporan ini yang dalam case digelar perkara kemarin, ini terkait dengan 3 hal. Pertama adalah dugaan pencemaran nama baik, yang kedua adalah penghasutan, dan ketiga adalah Undang-Undang ITE. Oke, coba kita simak dulu keterangan dari Kombes Pol Ade Arissyam yang mengatakan dengan sangat hati-hati tentang kenaikan status dari kasus ini. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oke. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang Pencemaran nama baik. Oke. Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu Yang ada kedua? pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan Undang-Undang ITE. ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan ke pasien hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan baru. Oke, berarti kalau di sini sih aku tangkap baru 1 yang naik ke penyidikan adalah dugaan pencemaran nama baik. Karena kayak penghasutan dan Undang-Undang ITE ini sepertinya masih belum naik, teman-teman. Oke, pencemaran nama baik itu akan luntur, akan gugur kalau yang disampaikan itu adalah fakta. Oke lah, ini kan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi ya teman-teman. Terus gelar perkara ini apakah sudah tahapan yang benar secara hukum? Karena kalau menurut kuasa hukumnya Roy Suryo sih bilang bahwa ataupun Roy Suryo juga mengatakan ini nggak benar, ini kok gelar perkaranya kami nggak diundang, bahkan pelapornya juga tidak diundang, dan Roy Suryo sepertinya sudah mencium aroma bahwa dirinya akan segera ditersangkakan. Coba pertama kita dengar keterangan dari kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, yang kecewa karena tidak dilibatkan dalam gelar perkara. Iya, harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses, dan prosedur, termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya? Peningkatannya ya status penyelidikan menjadi penyidikan begitu cepat kilat tanpa menunggu proses yang ada di Barreskrim melalui Biro Wasidik, bahkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, sebenarnya kan harus ada 2 alat bukti yang kuat ya kalau gelar perkara, terutama sudah naik ke sidik ya, artinya akan ada penetapan tersangka. Sebenarnya kalau udah naik ke penyelidikan ini, apa nih alat bukti yang kira-kira sudah ada? Kalau aku lihat secara umum ya, sebenarnya sudah ada kelihatan teman-teman. Ini kita ngomong masalah kuantitas, bukan kualitas ya. Kalau kualitasnya biarlah diuji dalam persidangan nanti. Ada 2 alat bukti menurut aku yang sudah bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Yang pertama
adalah terkait dengan statement dari UGM. Bagaimanapun juga, UGM adalah authority dari tempat yang mengeluarkan ijazah tersebut dan sudah mengatakan dengan tegas bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Ini ngomongin masalah kuantitas, masalah kualitasnya biarkan, nanti kita lihat di persidangan. Yang kedua, alat buktinya, kalau yang keterangan dari UGM itu apa jatuhnya? Kan alat bukti ada 5 tadi. Kalau itu kategorinya adalah dari keterangan, apa ini? Dari saksi ya, saksi ahli, atau keterangan ahli juga bisa. Ya, itulah bahasa nanti terserah dari penyidik menerjemahkan kemana gitu. Karena saksi juga bisa, keterangan ahli juga bisa. Terus yang kedua adalah ada sudah konfirmasi dari tim lapor Mabes Polri terkait dengan ijazah yang diduga itu adalah palsu. Kita sudah lihat press conference-nya beberapa waktu lalu dikatakan dengan metode yang mereka pakai sudah dibandingkan dengan sejumlah ijazah di tahun yang sama koleganya dan ternyata itu adalah kategorinya asli. Nah, ini udah masuk kategorinya apa nih alat buktinya? Kalau tim lapor, ya termasuk keterangan ahli juga, sudah ada 2 alat bukti. Ini masalah kuantitas. Kualitasnya bagaimana? Wah, ini juga harus salah satu PR berat banget nih dari timnya Roy Suryo untuk mengatakan bahwa ini semua tidaklah sah atau tidak berkekuatan hukum yang benar, karena kan fakta harus menjadi junjungan yang pertama. Ada salah satu statement dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa adanya kena kejanggalan dalam menaikkan status ini yang dia dilaporkan. Misalnya dia sudah menyiapkan dalam tanda kutip senjata nih. Kami sudah pegang ada 5 bandel bukti ijazah UGM yang kami dapatkan dari kakak kelas saya yang berasal dari mahasiswa UGM asli dari Fakultas Kehutanan di tahun 1985. Mereka ini mengatakan dengan tegas akan menjadi saksi juga dengan ijazahnya, plus bahwa ini adalah tahun yang sama dengan tahunnya Pak Jokowi. Oke, apa maksudnya Pak Roy Suryo? Ini cuplikannya. Katakan, kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah kita pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Oke. Jadi ini nggak bakal mudah dalam persidangan nanti. Nah kan ada banyak data-data yang sifatnya kualitatif ya. Misalnya kalau aku lihat di sini yang diadres sama salah satu penasihat Kapolri, Irjen Pol Arianto, yang mengatakan ada statement-statement kenapa tulisannya kok SOE bukan SU, terus juga ada alasan doktor dan profesor, terus alasan juga kenapa tidak ada lembar pengesahan. Ini adalah salah satu statement dari Irjen Pol Arianto yang menurut aku kayaknya beliau sudah mendapatkan bocoran. Dan ini bisa menjadi salah satu bahan nanti di persidangan, karena sepertinya penetapan tersangka sudah berada di depan mata. Dari UGM, Pak, yang seperti itu yang didalilkan bahwa itu palsu karena tidak ada lembar pengesahannya itu di sana itu Pak, dari 80 orang dosen itu lulusan itu 50 yang pakai, yang ada yang lembarnya yang tercecer. Jadi apa yang didalilkan bahwa itu pasti palsu itu adalah itu wajar terjadi. Kemudian mengenai SOE dan SU sama juga itu Pak, karena waktu itu profesor itu mendapatkan gelar doktor tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun berikutnya. Sehingga para alumni itu sebagian ada yang pakai SOE, ada yang SU. Jadi itu bukan gejala bahwa itu adalah pemalsuan. Untuk bagian ini tuh aku yakinnya adalah memang ada alasannya secara kualitatif. Apalagi sekali lagi mohon maaf ya, UGM adalah kampus yang memang mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Cuma kan itu tahun 85, zaman sekarang aja masih banyak kok kalau kita lihat dari kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan human error tuh masih ada, apalagi di tahun 85 gitu loh. Terus juga kan UGM tuh bukan kampus terbaik dunia, jadi aku rasa di tahun 85 itu masih cukup tinggi tingkat human error-nya. Jadi biarlah nanti ini akan dibuktikan dalam persidangan, apakah betul kesalahan-kesalahan teknis yang human error seperti itu tidak hanya terjadi pada ijazahnya Pak Jokowi, tapi juga, dan skripsinya Pak Jokowi ya, tapi juga di sejumlah lulusan dari UGM yang lainnya. Itu adalah
sudah melihat ke barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Barang bukti kan beda teman-teman, barang bukti itu adalah bentuknya kayak benda ya, bisa kita pegang objek. Tapi alat bukti yang 5 tadi, yang salah satunya adalah keterangan ahli. Oke, Pak Jokowi pun dalam keterangan terbarunya, aku lihat sudah lebih baik kondisinya, walaupun masih kelihatan wajahnya masih kurang sehat ya. Nah, beliau mengatakan dengan tegas bahwa untuk ijazah aslinya akan ditunjukkan dalam persidangan aja. Tetapi terkait dengan case ini, dia merasa bahwa sepertinya Roy Suryo CS itu menurutnya bahwa memiliki agenda politik yang besar. Oke, maksudnya agenda politik apa nih Pak Jokowi? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya. Mengatakan ada agenda besar politik. Apa itu agendanya? Mungkin untuk menghabisi nama baik karir dari Pak Jokowi atau untuk menurunkan jabatan putranya yang sebagai seorang wakil presiden? Secara pribadi, kita nggak usah terlalu intens ya sama urusan politik karena dalam dunia politik itu tidak ada teman dan musuh yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Jadi pada saat kita membela satu case atau isu tertentu, kita ngebela seproporsinya aja. So, untuk sementara ini bisa aku update teman-teman, dan sepertinya memang akan ada segera penetapan tersangka, tapi kalaupun seandainya Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka, belum jaminan bahwa mereka akan kalah dalam persidangan. Kalau ternyata terbukti bahwa data-data yang ditunjukkan dari timnya Roy Suryo itu sangat kuat dan masuk akal, bisa aja timnya Pak Jokowi yang kalah di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Bye.